Terima kasih banyak. Ya, jadi alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk menyapa semua teman-teman di Indonesia. Saya sendiri saat ini berada di Jepang, ya. Kalau melihat kabar rasanya juga gelisah, ya. Dan kita sama-sama malam ini bagaimana kita menemukan tenang di tengah gelombang keresahan. Saya akan membahas dari sisi manusianya, ya, dan dari sisi bagaimana kita mengelola emosi kita, ya, dari sisi bagaimana kita mengenali pikiran kita, perasaan kita, karena di samping daripada jiwa kita, kita juga punya yang namanya um, tubuh ya, dan kemudian hal ini yang akan kita lihat bersama. Nah, saya mau terima kasih sama Kita Bisa, Warga Bantu Warga, juga Rumah Cahaya untuk kesempatannya yang sangat luar biasa dalam situasi yang kali ini sangat meresahkan buat kita semua ya. Dan tentunya kita sebagai satu bangsa sama-sama merasakan empati terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, jadi apa kabar? Saya, karena ini support group, saya akan mencoba hadir ya, membersamai teman-teman semua yang ada di kesempatan kali ini. Apa kabar? Kalau bisa satu dua kalimat, ceritakan hari-hari yang dialami belakangan ini. Boleh pakai kolom chat ya. Ada yang ingin share? Mungkin satu minggu belakangan ngerasa hampa, bosan, muak, ya, sesak. Oke, dari Hidayah alhamdulillah baik, tapi merasa takut dari Dinda. Ini plus, terima kasih. Terima kasih saya membaca semuanya ya. Cemas, oke, merasa tidak. Baik, Kak. Sehat, gelisah, marah, lelah ya, khawatir, mau teriak, dok. Cukup baik, sesak, oke, sedikit cemas. Terima kasih Nuri, ya Eci, Dina, Citra, Dedi, ya, Cynthia, Dalabib juga, Amelia, thank you, ya. Gelisah, lelah, cemas, muak, capek, flat, malas, khawatir. Dari Tiara, sudah membaik, ya, oke. Terima kasih. Ada yang burn out, ada yang capek, nya panjang banget. Terima kasih Siti. Oke, terus dari Nida juga, thank you. Terima kasih semua buat sharing, buat keterbukaannya. Ada yang bahagia. Thank you Arsindi, membaik ya. Oke, Pipit ya, Wayudi depresi dan burnout. Thank you, semoga nanti membaik ya. Dan masih banyak lagi. Terima kasih semuanya untuk hadir bersama malam ini dan menyampaikan apa yang dirasakan secara jujur di kolom komentar, kolom chat ya. Dan ini yang kita rasakan bersama. Saya sangat banyak relate dengan apa yang teman-teman rasakan. Dan ternyata teman-teman semua nggak sendirian di sini ya. Ada satu, dua, bahkan mungkin 10 orang yang mirip perasaannya. Dan hari-hari yang dialami belakangan ini ternyata nyata buat kita. Terkadang kita pikir itu cuma perasaan kita aja. Tapi perasaan kita itu yang menjadi kenyataan hari-hari kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Ya, dari Z, takut dikecewakan, takut nggak sesuai harapan. Ya, Harry, terima kasih. Dokter Eka, makasih juga. Ya, terima kasih semuanya sudah sharing ya. Dan kurang lebih 90% merasa tidak baik-baik saja. Ya, ada 10% yang merasa baik, yang sudah membaik, yang merasa tenang. Alhamdulillah. Tapi so far, dari chat yang saya lihat, semua merasa nggak baik-baik saja. Ya, kita proses sama-sama ya, diikutin ya. Jadi, silakan aktif ya. Kalau dirasakan ingin sharing, silakan sharing, feel free ya. Because ini ruang aman buat kita semua. Ya, terima kasih Kintan untuk sharing. Saya baru saja kehilangan orang yang saya sayang, Dok, ayah saya. Ya, I feel hurt. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa menjalaninya ini dengan baik ya. Oke. Nah, apa yang kita rasakan ini adalah trauma kolektif. Dan apa yang kita alami beberapa hari ini terlalu berat untuk dicerna.
ya. Bahkan sebagai manusia biasa, tentu kita juga manusia biasa ya. Sebagai manusia biasa, kita mungkin nggak sempurna dan kita mungkin tidak bisa dalam segala hal merasa kuat, ya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali memang mengakui bahwa yang kita alami beberapa hari terakhir ini memang agak berat untuk kita cerna secara langsung, ya. Mungkin satu dua tantangan hidup atau masalah hidup dengan mudah kita atasi, tapi untuk masalah yang seserius hari-hari belakangan ini, yang kita lihat bersama, yang kita witness, saksikan bersama ya di berbagai sosial media dan sebagainya, pemberitaan itu sangat menyayat hati kita. Dan apapun yang, terima kasih coretannya, ya seperti itu rasa sayatannya rasanya ya. So, apapun yang kita rasakan itu adalah dan susah untuk dicerna, ini adalah suatu trauma kolektif. Ya, dan ada yang gelisah masa depan ya. Terima kasih untuk sharing itu. Ya, jadi trauma sebenarnya adalah emosi. Itu bukan pikiran. Dan karena dia emosi, kira-kira nih teman-teman, saya mau nanya lagi. Apa perasaan atau emosi yang paling kuat teman-teman rasakan saat ini? Tanpa pikiran, tanpa berpikir, coba dipegang ya di depan dadanya dan dirasakan kira-kira perasaan terkuat di tubuh yang dirasakan tanpa berpikir, tanpa berpikir. Oke, terima kasih. Kesal, gelisah, sedih, takut, cemas, bingung, marah, sampai emosi, kesal. Oke, capek, burnout, ya panik, kalut, deg-degan, mhm, gelisah, overthinking, capek, hampa, putus asa, trust issue. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Emosi ini letaknya di otak kita di dalam itu di bagian paling tengah otak kita namanya amigdala. Ya, untuk teman-teman ketahui, ketika kita menghadapi suatu bahaya dan bahayanya Indonesia belakangan ini itu nyata sebenarnya ya. Sehingga ini bukan bahaya yang kita pikirkan, tidak, ini memang bahayanya di depan mata. Sehingga amigdalanya itu sempat teraktivasi dan begitu amigdala kita teraktivasi, sebenarnya organnya kecil. Kalau teman-teman lihat gambar gambar otak di sini, amigdala itu ada di kiri dan kanan, dan ini yang teraktivasi. Saat-saat sekarang ini, amigdala setiap dari kita itu super sensitif karena bahaya yang dilihat di depan mata. Dan emosi yang terkait yang sangat kuat itu karena sensitivitas dari amigdala ini. Jadi apapun yang teman-teman alami, perasaan teman-teman itu valid. Tapi silakan diingat bahwa itu kembali lagi datangnya dari otak kita ya. Bagaimana otak kita itu ingin survive. Karena sebenarnya otak kita didesain untuk bisa survive. Setiap ada bahaya, yang akan kita pikirkan adalah bahaya itu. Jadi jika ada 10 hal baik, kadangkala kita akan fokus memikirkan atau merasakan satu hal yang berbahaya atau satu hal yang nggak baik atau mengancam diri kita. Jadi karena hal itu, maka kita perlu memodifikasi bagaimana perasaan kita bisa rasakan. Ya. Nah, kalau dari sisi psikologisnya, reaksi abnormal di situasi yang abnormal sebenarnya itu adalah perilaku yang normal. Ya, jadi semua emosi dan reaksi saat situasi tidak normal itu adalah normal dan manusiawi. Jadi kalau teman-teman lihat banyak yang merasa marah, ya, merasa sedih, kecewa, berbagai macam emosi negatif, sebenarnya itu normal karena situasinya lagi nggak normal. Ya, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita tidak langsung bereaksi secara merugikan. Jadi emosi yang teman-teman rasakan itu adalah bagian dan bukan diri teman-teman sepenuhnya, bukan diri kita. Jadi teman-teman bisa lihat ombak seperti ini ya. Ombak ini adalah bagian daripada lautan dan bukan
bukan identitas laut itu sendiri. Jadi semua emosi bukan identitas atau diri kita. Kalau kita marah, bukan berarti kita pemarah. Enggak. Jadi tidak mengidentifikasikan diri sebagai perasaan kita, itu yang pentingnya. Kemudian semua emosi itu hanya bagian-bagian kita. Jadi teman-teman punya diri yang sejati di luar daripada emosi tersebut. Dan yang kita perlukan adalah memimpin diri secara mindful dan berkesadaran. Dan di sini nanti kita akan lihat di mana letak kesadaran itu. Dan yang terpenting adalah kita perlu merasakan emosi, tapi tidak hanyut di dalam. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan tetap bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi emosi itu adalah sisi yang sangat manusiawi ya. Dan kita perlu memeluk sisi manusiawi kita, di samping kita juga memeluk sisi spiritual kita. Karena bersama-sama, hanya dengan bersama-sama kita bisa menenangkan diri kita dan sisi manusia kita tidak kemudian kita abaikan. Ya, karena apapun yang terabaikan akan muncul dalam bentuk yang lebih uh, lebih membuat kita gelisah biasanya. Dan sekali lagi, apa daya kita ingin mengontrol yang di luar diri kita saat diri kita sendiri belum mampu kita kontrol. Jadi pengendalian emosi, pengendalian perasaan itu sangat penting. Dan ini adalah sisi manusiawi kita. Ya, emosi, segala macam perasaan negatif, seringkali kita keluarkan untuk berusaha mengontrol yang di luar. Kita berusaha mengubah orang, berusaha mengubah lingkungan kita, berusaha mengatur ini itu segala macam agar emosi kita menjadi baik. Tapi sekali lagi kita nggak akan pernah benar-benar tenang di dalam diri ketika kita sendiri belum bisa mengontrol emosi kita. Ya. Dan kesadaran di tingkat yang tinggi untuk bisa mengontrol ini adalah saat kita mau belajar untuk memberi jeda. Jadi jeda itu sangat penting, teman-teman. Ketika kita emosi, jangan langsung bereaksi, ya, ambil jeda. Ya, sebagai Muslim, ada sholat 5 waktu, itu jeda yang sangat luar biasa sebenarnya. Kemudian merasakan tanpa harus melampiaskan, ya, betapa kita biasanya merasakan segala hal dalam jeda itu, tapi kita tidak melakukan atau melampiaskan perasaan atau emosi kita di saat itu juga. Kemudian memilih merespon sadar daripada bereaksi dengan tergesa-gesa. Ini yang sering kali membuat seseorang itu jadi menyesal ya, karena melakukan sesuatu itu karena dasar emosi yang tidak terkontrol, terlalu reaktif, tergesa-gesa, dan itulah yang terjadi dengan bangsa kita. Kalau kita lihat 1, 2, 3, ya marahnya tervalidasi. Wajar marah, manusiawi marah. Dan betapa kita lihat juga misalnya beberapa orang sangat senang ya, beberapa pejabat pemerintahan sangat senang dan mereka mengikuti terhanyut dengan emosinya tanpa memikirkan mengambil jeda gitu. Jadi emosi kalau terlalu senang juga nggak bagus, terlalu sedih juga nggak bagus kalau nggak bisa kita rasakan dan kendalikan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah jeda. Sekali lagi, jeda. Apapun yang terjadi, dunia berputar pun, itu kita dikasih jeda. Nggak selamanya matahari bersinar ya. Nanti akan ada jeda, malam, kita perlu tidur, istirahat. Otak kita, badan kita, pemrosesan emosi kita, itu nggak bisa tanpa jeda. Ya, mau nggak tidur, pasti akan kolaps kita, pasti akan down, susah mengelola emosi. Sehingga jeda 1 menit misalnya, jeda kalau bisa 1 menit tarik nafas aja, it's okay. Itu udah sangat bermanfaat buat memproses emosi kita. Apalagi jedanya 5 menit, 10 menit, 5 kali sehari, ditambah lagi, semakin banyak jeda, semakin mampu emosi kita di dalam otak itu, amigdala yang tadinya sensitif itu, jadi perlahan-lahan bisa meredah, ya. Dan itu caranya adalah jeda. Dan kesadaran untuk mampu jeda itu sebenarnya di tingkat yang tertinggi. Semakin kita latih, semakin bisa.
Kadang-kadang saat kita jeda pun sebenarnya nggak jeda, karena memikirkan hal lain atau masih berkecamuk ya. Akhirnya tetap bereaksi melakukan sesuatu, tapi kuncinya sebenarnya adalah di jeda. Dan obat pulih dari trauma kolektif ini adalah teori, tapi mungkin bagus buat kita lihat bersama. Yang pertama, kebenaran untuk mengakui kenyataan. Ya, suaranya terputus-putus. Bagaimana dengan sekarang? Kalau suara saya terputus-putus berarti tadi ada jeda-jeda sedikit ya. Oke, Aman dokter. aman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, beberapa aman, beberapa nggak aman ya. Sekarang aman. Oke, kita lanjutkan setelah jeda tadi. Terima kasih. Jadi pertama adalah kebenaran untuk mengakui kenyataan. Ya, siapapun, di posisi apapun dia, kita perlu mengakui bahwa kebenarannya adalah saat ini, meskipun itu pahit ya. Kemudian kita bebaskan hati untuk merasa. Ketika kita bisa merasakan diri kita sendiri dan sekitar kita akan lebih mudah untuk melangkah dengan baik ya. Kemudian gotong royong untuk saling menopang. Ini ada teorinya, banyak risetnya, dan ya gotong royong selalu penting. Ya. Kemudian menuntut keadilan dengan damai dan bertabat. Dan yang terakhir adalah kembali ke budaya, nilai, dan spiritualitas kita. Yang paling utama adalah mencari tenang bukan menunggu situasi berubah, tapi kita perlu mulai dari diri sendiri. Diri sendiri dulu. Bahkan sekecil jeda, sekecil mengatur emosi kita. Ya, lalu perlahan, kalau kita udah dapat di diri kita, baru kita ke keluarga kita. Nggak usah yang terlalu besar dulu. Kalau kapasitas kita belum ke sana gitu. Jadi diri sendiri dulu selalu. Saya pun selalu mengoreksi diri saya sendiri dulu ya. Apa masih ada cemas, masih ada gelisah, masih ada marah. Apapun yang saya lakukan dari energi itu, dari perasaan itu tidak akan baik biasanya. Jadi mulai dari diri sendiri itu yang paling baik ya. Dan mari kembali. Di sini saya minta teman-teman lagi untuk share di kolom chat. Yang pertama, apa sebenarnya niat kita? Boleh teman-teman cek ke dalam dirinya, boleh taruh tangannya di dada ya. Coba cek sebenarnya niat dan tujuan kita hidup ini apa ya. Bahagia, oke. Niat belajar menerima, tenang, ingin tenang, bermanfaat, bahagia dunia akhirat. Bahagiakan ibu. Luar biasa. Happy ending jannah. Amin, amin. Ya, ikhlas, tenang, berdamai sama diri. Ingin tenang, ibadah. Mhm. Membantu secara universal mendapat ridho, ya, tetap di jalan Allah dan Rasulnya, ya, berdamai dengan keadaan, ya, husnul khotimah, ya, amin, amin, ya, ingin tenang, positif thinking, luar biasa niatnya, ya, bingung. Masih ada yang bingung, oke, nggak apa-apa, coba nanti lebih dicek lagi ya, masuk ke dalam, bahagia dunia akhirat, oke, ingin sembuh dari luka, berdamai dengan keadaan, membahagiakan orang tua, Masya Allah, luar biasa. Nah, ya. Dokter, mohon maaf waktunya. Iya, oke, baik. Jadi itu apa niat kita dan boleh sedikit lagi, mungkin 3 menit, atau saya ini sedikit lagi. Dan kemudian apa budaya kita dan apa nilai-nilai kita, boleh di-share di kolom chat. Lalu apa warisan pendahulu kita? Ya, ingin lebih tenang, ya. Budaya ramah, sopan santun, ya. Betapa sopan santun dilupakan ya akhir-akhir ini, gotong royong, nilai baik. Ya, terima kasih. Dan apa yang mau kita wariskan ke depannya? Nilai diri jujur, perjuangan, kembali ke alam, saling membantu, tata krama, akhlak yang baik, warisan ketenangan jiwa, ya. Dan bagaimana semua ini bisa menuntun kita untuk pulih bersama. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa emosi jangan mengungkung kita kembali ke semua ini dan kita gunakan ini untuk memberikan yang terbaik dan bangkit ke depannya. Yang terakhir, kita tidak sendirian. Kita memang sedang terluka ya, tapi kita juga punya kekuatan untuk bangkit bersama. Terima kasih. Dari luka bersama kita bisa menumbuhkan harapan bersama. Ya.
Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.